Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara seiman, sebangsa dan setanah air, kita patut memberi apresiasi kepada rakyat yang dengan keberaniannya telah berhasil mendorong pemerintah untuk mengambil langkah-langkah tegas dalam respon aspirasi yang selama ini terabaikan. Inilah bukti bahwa suara rakyat memiliki kekuatan besar untuk menggerakkan perubahan. Namun, perjuangan ini tidak boleh berhenti pada langkah-langkah reaktif semata. Kita harus berani mengusut akar masalah yang sesungguhnya. Mengapa rakyat harus turun ke jalan? Mengapa suara rakyat begitu lama diabaikan? Dan mengapa ketidakadilan terus berulang dari waktu ke waktu? Tanpa menyentuh akar masalah dan akar persoalan, masalah serupa akan terus muncul, hanya dengan wajah yang berbeda. Saudara-saudaraku, mari kita jujur, mengapa rakyat sampai marah tak terkendali? Karena negeri ini memang sedang tidak baik-baik saja. Sistem demokrasi kapitalisme yang sudah dianut selama puluhan tahun telah melahirkan korupsi dan kleptokrasi di kalangan elit. Konsentrasi kekayaan hanya pada 1% elit kapitalis, sementara 90% rakyat hanya mendapat remah-remah pembangunan. Kekayaan alam dikuasai swasta dan asing, bukan dikelola untuk rakyat. APBD yang ditopang pajak sehingga rakyat kecil semakin dicekik demi menutup kebocoran anggaran. Pertumbuhan ekonomi mungkin tercatat di atas kertas, tapi realitasnya yang kenyang hanya segelintir elit, sementara rakyat kecil makin terhimpit. Islam menawarkan sistem yang adil dan menyeluruh. Dalam sistem Islam, sumber daya alam strategis seperti tambang, energi, dan air adalah milik rakyat. Negara wajib mengelolanya secara profesional demi kepentingan seluruh rakyat, baik muslim maupun non-muslim. Pengawasan pejabat negara sangatlah ketat. Kekayaan mereka diaudit di awal dan di akhir jabatan. Jika ada kelebihan tanpa asal-usul yang jelas, maka akan disita untuk negara. Jika terbukti korup, akan dihukum dengan hukuman yang sangat berat, bahkan sampai hukuman mati. Sumber utama APBN berasal dari pengelolaan kekayaan alam, zakat, fai, ghanimah, dan jizyah. Pajak hanya boleh diambil dalam kondisi darurat. Itu pun hanya dari orang kaya, bukan rakyat miskin. Inilah sistem amanah yang mampu menghadirkan keadilan dan mendatangkan keberkahan dari langit dan bumi. Oleh karena itu, sudah saatnya kita berani berkata jujur, sistem demokrasi kapitalisme telah gagal. Ia hanya melahirkan penderitaan rakyat, memperkaya segelintir elit, dan menggadaikan kedaulatan negeri. Kini waktunya kita hentikan sistem yang rusak ini dan berjuang bersama untuk menegakkan sistem Islam yang membawa keadilan, kemakmuran, dan keberkahan. Mari kita perjuangkan perubahan ini dengan penuh keimanan, dengan dakwah yang damai, bukan kekerasan. Mari kita suarakan perubahan sejati, bukan hanya perubahan simbolis untuk sementara menenangkan rakyat. Maka dimulai dari kesadaran umat, teruslah bergerak, terus berjuang, hingga tegaklah sistem Islam kafah di bumi Allah ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.